Jadi? Ya itu kata teman aku sih, dia pernah ketemuan di apartemennya, apartemen. Terus? Aku nggak tahu waktu dia masih sewa apartemen dulu ya kak. Cuman itu sih katanya gitu. Cuman kalau saya dapat buktinya hanya bukti chat sama foto-foto gitu. Rachel Fenya ungkap percakapan dengan Pratama Arhan soal dugaan perselingkuhan Aziza Salsha dan Salim Naudrer. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Isu perselingkuhan antara Aziza Salsha dan Salim Naudrer kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Terlebih setelah Rachel Fenya baru-baru ini membeberkan percakapan yang terjadi antara dirinya dan Pratama Arhan, suami Azizah, terkait dugaan perselingkuhan tersebut. Percakapan ini mencuat melalui sebuah postingan di Instagram Story miliknya yang diduga merupakan akun kedua Rachel Fenya. Dalam unggahan yang viral tersebut, Pratama Arhan mengungkapkan bahwa istrinya, Aziza Salsha, dan Salim Naudrer, yang merupakan mantan kekasih Rachel Fenya, pernah bertemu di sebuah apartemen. Arhan menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat terkait perselingkuhan tersebut, termasuk chat dan foto yang menunjukkan kedekatan antara istrinya dan Salim. Bukti ini, menurut Arhan, berasal dari mantan kekasih Rachel Fenya. Unggahan ini semakin memperkeruh suasana dan membuat publik semakin penasaran dengan perkembangan kasus tersebut. Gimana kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apa itu? Kenapa sorry tadi? Halo? Ya gimana reconnecting gimana? Ya. Jadi? Ya itu kata teman aku sih, dia pernah ketemuan di apartemennya, apartemen. Terus? Aku nggak tahu waktu dia masih sewa apartemen dulu ya kak. Cuman itu sih katanya gitu. Cuman kalau saya dapat buktinya hanya bukti chat sama foto-foto kirim ke aja. Dia nyimpan foto sih lumayan banyak juga. Cuman aku nggak nyimpan. Saya kirim memo-memo love, memo gitu-gitulah kak. Terus? Tanya ini bagus nggak ya kayak kirim gitu. Itu Buna ngerekam pembicaraan dia sama siapa sih? Sama Arhan, iya. Mirip suaranya, iya. Emang mirip sih. Buna, I love you so much. Dari antara kalian berempat, cuma kamu yang aku follow. Dan aku selalu nge-like foto-foto kamu, Buna. Apalagi yang terakhir, yang kamu lagi di ulang tahun pakai baju penuh dengan bunga-bunga. Itu kamu udah kayak Dewi Perkebunan. Itu aku suka banget, kamu cantik. Tapi sorry Buna, karena aku mau fokus dulu sama Timnas Indonesia lawan Bahrain. Kenapa kudu fokus? Karena dulu tahun 2012 kita kalah cuy 10-0 sama Bahrain. Dan sekarang ini nih, media-media sana lagi mencoba untuk soft kampanye Irong alias Black Campaign. Mereka lagi naik-naikin nih berita tentang kekalahan Timnas Indonesia 10-0. Mungkin tujuannya buat bikin mental pemain-pemain Timnas Indonesia down kali ya. Ya secara 10-0 cuy, itu kan kejadian yang memilukan dan memalukan. Tapi kalian semua nggak usah khawatir. Timnas yang sekarang bukanlah Timnas yang dulu. Timnas yang sekarang sudah muncul dengan kekuatan yang luar biasa dan berbeda dari sebelumnya. Nah, si Arhan itu salah satu pemain yang dibawa sama Coach Sintayong. Jadi sangat-sangat penting kamu Arhan untuk mengosongkan pikiran kamu dan fokus hanya untuk tim nasional Indonesia. Tapi kalau gue boleh menanggapi sedikit, menurut gue udah deh, case close aja. Kenapa? Karena lakinya aja udah bilang dia udah maafin bininya. Nah, kita jangan sewot, biarin aja. Tetangga gue juga ada tuh, bininya selingkuh, tapi lakinya milih maafin. Sekarang hidupnya ya udah. Ya, simpelnya gini aja, kalau mereka tuh ternyata pura-pura atau rumah tangganya tuh disetting seakan-akan baik-baik aja demi kepentingan masing-masing, lihat aja, waktu itu nggak pernah bohong, waktu suatu saat akan menjawab. Lagian hubungan yang didasari atau dilandasi dengan kebohongan nggak akan pernah berakhir dengan bahagia, guys. Sebenarnya kan emang netizen juga tuh yang menekan Buna untuk nge-spill apa yang perlu di-spill. Tapi, maaf banget Buna, sayang cantik. Ini udah kayak telat banget, ini kentang. Ibarat kata nih kalau kita lagi di kantor nih, seharian nih kita udah nanya ke bos kita, ada lagi nggak yang mau dikerjain, ada lagi nggak yang mau dikerjain. Nah, bosnya kagak bales-bales. Giliran jam 16:59, baru deh tuh di chat, kamu ke ruangan saya, ayo kita meeting. Lah, kan telat. Gue pokoknya yang ini, gue skip dulu. Gue Timnas dulu ya. Goodbye. Kenapa sorry tadi? Halo? Ya gimana reconnecting gimana? Ya. Jadi? Ya itu kata teman aku sih,
dia pernah ketemuan di apartemennya. Oh my god. Terus? Aku nggak tahu waktu dia masih sewa apartemen dulu ya kak. Cuman itu sih katanya gitu. Cuman kalau saya dapat buktinya hanya bukti chat sama foto-foto kirim ke aja, dia nyimpen banyak, lumayan banyak juga. Cuman aku nggak nyimpen. Saya kirim memo-memo love, memo gitu-gitulah kak. Bener gak sih itu? Terus? Terus katanya ini bagus nggak ya kayak kirim gitu. Gong banget sih Rachel V-nya nge-spill bukti itu di hayu lanangnya Gigi. Menyala banget gak sih? Ini beneran gak ya? Arhan langsung menelpon Rachel V-nya di tengah isu-isu perselingkuhan kemarin. Dan yang buat gue bertanya, Rachel kayak gak kaget banget ya? Apa lo udah tau banget, Shell? Dan kayaknya Arhan, kenapa lo masih setia banget? Lo setia banget sama istri lo? Coba kalian komen. Saya Aisyah, aku mau bertanya masih tentang karir. Tadi kan Ustaz sempat bilang kalau perempuan itu lebih baik berada di dalam rumahnya. Tapi kalau saya punya tuntutan untuk berikan saat bekerja di luar rumah, itu gimana Ustaz? Jaga rumah membuat perempuan ini menjadi pakaian buat lakinya. Sehingga walaupun mungkin dia nggak pernah ngikut suaminya berkarir, dia di rumah, tapi suaminya punya ukuran pantas tidaknya karir itu karena kesempurnaan orang yang di rumah. Maka termasuk ini tadi, ya kebayang semangat laki-laki itu kalau perempuannya baik di rumah, itu kayak panah yang lepas dari busurnya itu, Masya Allah. Semangat, pulang pun semangat. Mutiara is mutiara walaupun dalam lampu cangkang yang berlumpur, diamond is diamond walaupun dalam tumpukan batu yang berlumut. Kamu tuh bukan jadi orang yang terus jadi mati, aku jadi mati karir aku karena di rumah, enggak gitu. Terus mutiara berubah jadi plastik dalam cangkang, enggak. Tetap kita punya kualitas, cuma rumah itu ya jadi kantor kita, rumah ya jadi tempat kita berusaha, bisa home production, atau bisa mungkin buka praktek kerja ini, kerja itu. Apalagi kita itu di zaman yang serba mudah. Sekarang gini logikanya deh, kalau di luar banyak fitnah saja bisa berhasil, kenapa di rumah yang kita jauh dari fitnah kok kita nggak berhasil? Bukankah kata Nabi, inna rajula la yuramu rizqu bidambin yusibu, orang terhalang dari suksesnya karena maksiat yang dia rutinkan. Di rumah kan minimalisir maksiat, harus sukses. Omongin sama suami, ya alangkah baiknya perempuan di rumah fasilitasi bisa membuat banyak karya, busana muslimah, makanan, home production lainnya, macam apa. Semoga